بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Ya, kita masuk pada masih periode Madinah, yaitu diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah secara internasional. Jamaah yang dicintai Allah, pada kajian yang lalu Nabi mengutus para raja, utusan kepada para raja. Ini ilustrasi saja. Salah satu surat ini adalah surat kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Hirakla Azim Rum. Artinya ini dari Nabi Muhammad, Rasulullah ditujukan kepada ila Hirakla Azim Rum, kepada Raja Hirak, artinya Heraklius. Jadi nama Heraklius ini disebut dalam hadis ini, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Heraklius disebut dengan kalimat Hirakla Azim, Raja Hirak yang agung, dari Rom. Salamu ala man taba'al huda. Lalu di situ Nabi menyampaikan salam sejahtera kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kata Rasulullah, salamun ala man taba'al huda. Amma ba'du fa inni ud'uka bidi'ayatil Islam aslam taslam. Jadi di sini ajakan Rasulullah, salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, masuk Islamlah niscaya kamu selamat, masuk Islamlah niscaya Allah memberi pahala 2 kali lipat. Nanti kita akan uraikan suratnya ini. Jadi utusan Rasulullah ini ada beberapa, ada 10 malah ya. Jadi ada ditujukan kepada Heraklius, ini utusan diplomat Nabi. Jadi dulu tuh sudah ada duta besar, ada diplomat yang Nabi utus, namanya Diyah bin Khalifah. Kemudian ada kepada Kisra. Ini kita akan ceritakan juga bagaimana Kisra ini menyobek-nyobek surat Nabi. Ini yang membawa Abdullah bin Hudzafa. Kemudian terakhir kemarin kita cerita surat kepada Najasyi, dan Najasyi masuk Islam. Ini sangat jelas, hadis sahih juga meriwayatkan tentang keislaman Najasyi, dan Nabi khusus sholat gaib, sholat jenazah gaib itu para ahli fikih satu-satunya dalil yang dijadikan yang sahih, maksudnya itu adalah sholat Nabi kepada Raja Najasyi. Karena Najasyi tidak hadir, dia meninggal di kejauhan di daerah Ethiopia. Nabi dikabarkan oleh Jibril tentu saja. Lalu Nabi mengajak para sahabat melaksanakan sholat jenazah ghaib. Kemudian surat kepada Muqawqis. Ini Nabi nanti dapat hadiah salah satu istri Nabi, yaitu Maryam Al-Qibtiyah. Kemudian surat kepada penguasa Oman, penguasa Yamama, kepada Raja Bahrain, kepada Haris Al-Ghassani. Kemudian surat kepada Haris Al-Himyari, Raja Yaman. Ini utusan-utusan yang Nabi kirim. Jadi Rasul itu mengirim surat-surat diplomatik, dan ada diinformasikan kepada Rasulullah bahwa surat itu tidak diakui sah kalau tidak ada cap. Maka inilah lahir yang disebut dengan stempel Rasulullah. Jadi stempel Rasulullah. Dan ini sudah kita putarkan videonya yang terkait dengan kebenaran surat Heraklius yang ada stempel Rasulullah pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, inti sari surat Rasulullah itu semuanya hampir mirip, mengajak masuk Islam dan mengatakan jika menjadi seorang Muslim dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, jika berpaling Anda akan menanggung dosa pengikut Anda. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah selalu mengutip ayat ini, surah Ali Imran ayat 64.
kita akan dengarkan ayat ini. Saya akan putarkan surahnya ya. Saya ulang ya. Internetnya saya pakai internet sendiri nih. Internet sini apa passwordnya? Oke ya, macet nih. Qul ya ahlal kitab ta'allaw ila kalimati sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jadi di sini ini bahasa Inggris terjemahannya. Ya. Saya kembali ke teks kita. Ya, hai ahli kitab, qul ya ahlal kitab, ta'allaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi di sini Allah perintahkan wahai Muhammad, katakan kepada ahli kitab, mari kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Satu kalimat itu yang dikatakan oleh Allah bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Lalu dikatakan dalam ayat ini, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling, kata Allah, faqulu syahadu bi anna muslimin. Katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang muslim. Ini ayat selalu Nabi cantumkan ya di dalam surat-surat beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin surat kepada Raja Negus ini sudah kita sampaikan dan Najasyi masuk Islam ya. Kemudian siang hari ini adalah surat kepada Heraklius ya. Ini Heraklius yang saya baca pada pengantar tadi, dan surat Nabi kepada Raja Heraklius ini menggegerkan ya. Jadi Heraklius waktu itu dia panggil para pejabatnya. Dia katakan, cari sekarang di negeri Syam ini, dia kan penguasa ya, di daerah Syam itu, orang Arab ya, yang kafilah-kafilah dagangnya, dan pertemukan dengan saya mau tahu siapa itu Muhammad ya. Ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan ini setelah masuk Islam, jadi cerita ini nanti dari Abu Sufyan setelah dia masuk Islam, bahwa Raja Romawi Kaisar Heraklius pernah memintanya menghadap bersama rombongan orang-orang Quraisy. Ketika itu mereka sedang melakukan perdagangan di negeri Syam. Jadi Raja Romawi mengundang mereka ke majelisnya dengan didampingi pembesar Romawi lainnya, lalu ia memanggil juru bahasa dan bertanya. Waktu itu pertanyaan Heraklius, siapa di antara saudara-saudara ini yang hubungan nasabnya paling dekat dengan Muhammad? Nah, orang tengok-tengok, Abu Sufyan ditengok semua orang, karena Abu Sufyan ini anaknya ya, Harith, anak tertua Abdul Muttalib itu Harith. Harith itu punya anak namanya Abu Sufyan. Nah, Harith ini punya saudara namanya Abdullah. Abdullah ini ayahnya Nabi. Jadi mereka ini sepupu. Maka Abu Sufyan mengatakan, saya sepupunya. Kamu maju ke depan, ya, kata Heraklius. Dan Raja Heraklius berkata, kalau si Abu Sufyan ini nanti berdusta ya, dengan pertanyaan saya, maka kalian jangan diam, kasih tahu
bahwa dia adalah berdusta. Abu Sufyan waktu itu mengatakan manusia paling benci, yang paling saya benci di dunia itu hanya Muhammad. Karena itu kita tahu bahwa inisiator perang Badar itu Abu Sufyan. Ya, inisiator perang Uhud itu Abu Sufyan. Ya. Jadi bahkan perang Khandaq itu perang Ahzab, Al-Ahzab itu artinya sekutu. Ya. Perang aliansi yang menggabungkan kekuatan Yahudi dan kekuatan Arab musyrik itu juga Abu Sufyan. Jadi dia paling membenci Nabi Muhammad SAW. Maka kata Abu Sufyan, aku sebenarnya ingin berdusta ya, menjelekkan Muhammad. Tapi aku takut nanti ketika pulang ke Mekah orang akan bilang, Abu Sufyan itu rupanya pendusta ya. Maka Abu Sufyan berkata jujur. Ya. Nah, saya mendapatkan sebuah video ya terkait dengan peristiwa ini, bisa kita nonton sama-sama ya. Bagaimana dialog antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Udah keluar suaranya. يزعم أنه نبي أيكم أقرب إليه نسبا؟ أنا أقرب نسبا. Jadi ini ditanya tentang nasabnya ya. Siapa yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad? Saya, kata Abu Sufyan. Ya. وليقف أصحابك عند ظهرك. Jadi teman-temannya disuruh berdiri di belakang, Abu Sufyan suruh maju nih. إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني صاحبكم فكذبوا. كيف نسبه فيه؟ هو فينا ذو نسب. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ لا. فهل كان من آبائه من ملك؟ لا. فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه؟ بل ضعفاؤهم أكثر. Jadi raja ini bertanya, ya, apakah dia nasabnya itu dia adalah anak raja? Ya, lah, bukan, kata Abu Sufyan. Ya. Apakah pengikutnya, ini pertanyaan tentang pengikutnya, adalah orang-orang yang hebat, penguasa? Bukan, ya, tapi orang-orang yang lemah. Apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Justru bertambah. لا لا. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا. Pernahkah kalian menuduhnya sebagai pendusta? Ini tentang akhlak ya. Tidak pernah, kata Abu Sufyan. Pernahkah dia berkhianat? Tidak pernah. هل قتلتم؟ نعم. فكيف كان قتالكم إياه؟ الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. ماذا يقول؟ Apa yang dia perintahkan kepada kalian? يقول Dia berkata, sembahlah Tuhan yang Esa, jangan menyekutukan dengan apapun. Tinggalkan ajaran leluhur kalian. Dan juga memerintahkan kami melakukan sholat, membayar zakat, ذكرت أنه ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها
وأنه لم يقل قوله أحد قط قبله. فلو كان ذلك نقول رجل يأتي بقول قيل قبل وليس من آبائه ملك، فلو كان لقلت رجل يطلب متابعا. Jadi Heraklius mengakui bahwa kalau Muhammad itu anak raja, dia pasti ingin mengembalikan kekuasaan ayahnya. Dan dia tidak pernah berbohong. Pengikutnya adalah orang-orang yang lemah dan terus bertambah banyak. Itu adalah ciri-ciri dari seorang rasul. Utusan itu benar. وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ولا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان، فإن كان كما تقول حقا. Jika benar seperti yang kalian katakan, maka dia nanti akan menguasai tempat kedua kakiku ini. هذا كتابه اقرأه مرة أخرى على مسمع هؤلاء. Bacakan surat ini kepadaku, disuruh ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pembesar Rom, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Jika engkau tidak masuk Islam, maka dosa rakyatmu akan engkau tanggung. Jadi ini adalah dialog yang menceritakan bagaimana peristiwa ini. Ini dikisahkan juga dalam kitab Al-Mubarakfuri yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, dan dia merujuk daripada tentu saja kitab sirah yang tertua yaitu Ibnu Ishaq, dan dilanjutkan oleh Ibnu Hisham, dan ada diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Karena itu jamaah, kalau kita belajar sirah itu tidak sama dengan belajar sejarah manusia manapun ya. Karena belajar sirah itu artinya belajar sisi kehidupan Nabi Muhammad dengan nilai-nilai yang beliau jalankan. Karena itu belajar sirah, belajar Islam. Karena Islam dan Nabi Muhammad itu dua hal yang tak mungkin dipisahkan ya. Karena itu para ulama mengatakan orang yang mempelajari sirah nabawiyah, ketika dia belajar akidah, belajar akhlak, belajar fikih, itu akan hidup, akan ada ruh. Nah itu kadang-kadang yang fikih minded ya, dalam bahasa artinya orang hanya fikih saja, itu gampang-gampang ya, itu sunnah, itu tidak penting ya. Memang betul di dalam kaidah fikih, sholat sunat misalnya, sholat rawatib ya, itu sunat, tidak dikerjakan tidak ada masalah. Tapi ketika kita belajar sirah, maka kita akan melihat bagaimana tingginya nilai sholat sunat itu. Seperti yang pernah kita ceritakan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah yang berkata, kalau engkau ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, maka jagalah 12 rakaat sholat sunat rawatib ya. 12 rakaat, lebih boleh tentu saja, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu sunat-sunat yang disebut muakkadah. Kalau ada yang mau menambah lagi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar ya, 2 rakaat sebelum isya, tentu lebih bagus rumahnya. Demikian hadis sahih yang pernah kita sampaikan di sini terkait dengan pengadilan Allah di akhirat nanti. Ketika malaikat mengatakan, si fulan ini sholatnya tak sempurna ya Allah, maka Allah perintahkan periksa sholat sunatnya dan jadikan sholat sunatnya itu sebagai penyempurna. Nah ini kan berbeda. Setelah kita belajar syirah, akan ada nilai setiap kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan Nabi. Karena itu syirah nabawiyah tidak sama
dengan sejarah manusia manapun. Karena belajar sirah, belajar akidah. Belajar sirah juga belajar akhlak. Belajar sirah juga belajar syariat. Karena tegaknya syariat itu diceritakan di dalam sirah nabawiyah. Ya. Nah jemaah, nanti kalau kita belajar perang Khandaq, kita akan melihat bahwa Nabi Muhammad itu sholat pada waktu Isya dirapel semua, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Karena peperangan yang tidak memungkinkan beliau melaksanakan sholat secara biasa. Jadi Heraklius ini, ya, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi ada riwayat yang menyebutkan dia Islam. Tapi sebagian ulama mengatakan riwayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dia sempat berkata, jika yang telah kamu katakan itu adalah benar, wahai Abu Sufyan, maka ia akan dapat memiliki tempat kedua kakiku berdiri ini. Aku tahu bahwa ia akan diutus. Aku tidak menyangka ternyata dia dari bangsa kalian. Jika saja aku dapat memastikan bahwa aku akan bertemu dengannya, niscaya aku memilih bertemu dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya. Nah, ini pernyataan Heraklius. Kemudian Raja Heraklius, setelah dibaca surat tadi, kata Abu Sufyan, terdengarlah hiruk pikuk, suara di sampingnya dan gaduh. Artinya para pastor pendetanya itu ya heboh karena Heraklius mengakui, kalau benar yang kau katakan berarti dia nanti berdiri di tempat aku berdiri. Dan seandainya, kata Heraklius, aku dapat bertemu dengannya, pasti aku cuci kedua kakinya. Nah, ini tanda dia ingin memuliakan Nabi Muhammad. Kata Abu Sufyan, aku diperintahkan keluar. Aku katakan kepada sahabat-sahabatku ketika kami keluar, maksudnya orang-orang Arab pedagang tadi, sungguh masalah anak Abi Kabsah ini semakin runyam. Nah, Abi Kabsah itu tahu jemaah siapa? Ya, sungguh anak Abi Kabsah, yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi Abi Kabsah ini adalah suaminya Halimah, ya, ibu susuan Nabi Muhammad. Jadi suami Halimah itu namanya Abi Kabsah. Dan ini sebenarnya ejekan, ya. Karena Abu Sufyan ini jengkel, ya. Anaknya si Abi Kabsah, budak itu semakin runyam. Sekarang dia ditakuti oleh raja orang kulit kuning, maksudnya orang kulit putih, ya, ditakuti orang Eropa. Maka aku senantiasa selalu meyakini perkara Rasulullah bahwa ia akan meraih kejayaan hingga akhirnya Allah memasukkanku ke dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kesaksian Abu Sufyan dari surat Nabi Muhammad kepada Raja Romawi. Bahkan Heraklius itu memberi hadiah kepada diplomat yang dikirim Nabi berupa uang dan pakaian kepada Diyah bin Khalifah bin Al-Qabi, pembawa surat tadi, karena senangnya Heraklius. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Sufyan ini ingin saya cerita sedikit. Nanti kita cerita lagi pada saat sejarah Abu Sufyan ini masuk Islam. Abu Sufyan ini kalau lihat kejahatannya, ini sudah kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Dia yang ingin membunuh Nabi, ya, di waktu perang Badar, perang Uhud. Dia yang berteriak mencari Nabi Muhammad. Kemudian perang Khandaq. Jadi waktu nanti perang Khandaq itu pada saat sudah 30 hari pengepungan bulan Syawal sampai Dzulqa'dah, tidak ada tanda-tanda kemenangan, ya, dari kaum kafir. Tiba-tiba Allah mengirim angin yang sangat kencang dan badai. Diriwayatkan Nabi meminjam baju-baju istrinya untuk melindunginya dari rasa dingin. Lalu selesai sholat subuh, gelap masih, ya. Sholat subuh kalau lagi badai itu kan gelap sekali, ya, langit. Ya, kita ini karena nggak badai, ya kan. Kalau lagi badai itu jam 8 pun masih gelap. Waktu itu Nabi selesai sholat subuh tanya, siapa yang berani sekarang ini menyusup, menyeberang parit, ya, parit perang Khandaq, untuk mengetahui apa yang terjadi.
di tempat musuh. Nggak ada yang berani, diam semua. Tiba-tiba Nabi berkata, Huzaifah. Huzaifah bin Yaman itu salah satu sahabat Nabi. Huzaifah, labbaika ya Rasulullah. Kamu sekarang menyeberang. Kamu cari tahu apa yang terjadi di wilayah mereka. Dan ingat, kata Rasulullah, jangan melakukan apapun. Ya. Jadi jangan melakukan tindakan apapun selain hanya ingin mengetahui apa yang terjadi. Huzaifah berangkat. Huzaifah menceritakan ketika dia sampai di wilayah itu, dia melihat tenda-tenda porak-poranda. Lalu dia melihat bahwa tidak ada cahaya apapun, gelap, api mati semua, ditiup angin, setiap berusaha mati. Lalu kata Huzaifah, aku mendengar suara menggelegar dari Abu Sufyan. Hei, kata Abu Sufyan, sekarang pegang tangan siapa di sebelahmu dan tanya namanya. Kalau tak kenal, bunuh dia. Huzaifah terkejut. Huzaifah pegang tangan seseorang, langsung dia berkata, siapa namamu? Orang itu menyebut, Fulan bin Fulan. Nah, selamatlah Huzaifah. Orang ini nggak berani nanya, karena dia juga takut ini kan. Kata Huzaifah, aku selamat. Dan melihat Abu Sufyan berkata, tidak ada cara lain. Kita harus segera tinggalkan tempat ini sebelum dibantai oleh kaum muslimin. Dan aku melihat, kata Huzaifah, Abu Sufyan sedang menuju kepada kudanya. Dan aku berniat membunuhnya. Tapi teringat pesan Rasulullah, jangan melakukan tindakan apapun. Sebenarnya dia sudah mau bunuh itu si Abu Sufyan. Apa yang terjadi jamaah? Dia kembali, singkat cerita, dia ceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah berdoa, sujud syukur atas kemenangan yang Allah berikan. Nah, Abu Sufyan ini masuk Islam saat Fathul Makkah. Ya, tahun 8 Hijriah. Dia menjadi pemeluk Islam yang setia. Ini kalimat dia ya. Rasul, ia akan meraih kejayaan hingga akhirnya Allah memasukkanku ke dalam agama Islam. Terjadi satu pertempuran besar namanya Perang Hunain. Perang Hunain itu kaum muslimin secara tidak sadar melewati tebing 2 bukit, dikepung dengan panah dan lemparan tombak, sehingga kaum muslimin waktu itu terpencar. Nabi ditinggal. Ya, Abbas bin Abi Thalib waktu itu berteriak, wahai Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang Madinah ya. Wahai Ansor. Mereka terdiam semua ketika mendengar panggilan itu. Lupakah kalian dengan Aqabah? Aqabah itu perjanjian waktu mereka bersumpah untuk melindungi Nabi dengan jiwa dan raga. Mereka kembali mendengar kata-kata Abbas. Nabi Muhammad dikepung waktu itu. Tapi ada seorang di samping Nabi dengan pedang terhunus. Dan dia memegang tali kekang kuda Nabi. Dia membabat siapapun yang mendekati Nabi. Sampai akhirnya suasana terkendali. Nabi bertanya, siapa tadi yang memegang kekang tali kuda? Ditatap oleh Nabi dalam-dalam. Engkau adalah saudara sepupuku, wahai Abu Sufyan. Maka kata Abu Sufyan, ada kalimat yang membuat aku bahagia ketika Nabi berkata, wahai Abu Sufyan, aku ridho kepadamu dan Allah mengampuni segala dosamu. Dan suatu saat Nabi selesai sholat subuh, Nabi melintasi seorang laki-laki yang meratap menangis tersengut-sengut. Nabi terus berjalan sampai ke Aisyah. Nabi bertanya, Aisyah, tahukah kamu laki-laki yang duduk di sana, yang datang sebelum orang datang, yang dia pulang paling akhir dan basah selalu pipinya dengan air mata? Kata Aisyah, saya tidak tahu ya Rasulullah, tapi sering saya melihat laki-laki itu. Kata Rasulullah, itulah saudara sepupuku Abu Sufyan. Coba bayangkan kalau dibunuh dia sama sahabat Huzaifah, tapi Rasulullah punya rahasia. Sehingga Abu Sufyan ini ketika di zaman Umar bin Khattab konon,
dia menggali kuburannya sendiri 3 hari sebelum dia wafat. Dia sudah menggali kuburannya. Dan kemudian dia dalam keadaan ketika dia wafat, imamnya adalah Umar bin Khattab. Dosa kita tidak sebesar Abu Sufyan. Karena itu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan Allah banyak memberi rahasia-rahasia di dalam pelajaran sirah nabawiyah. Seseorang yang kelihatannya alim, belum tentu nanti akhir hidupnya alim. Tapi kita berdoa kita tidak termasuk yang demikian. Ya. Seseorang yang jalan hidupnya itu, kita nilai ini ahli neraka lah dia. Tapi ternyata Allah memberinya hidayah. Jadi ketika kita belajar sirah, saya pun kadang-kadang menetes air mata ketika mengingat peristiwa Hudzaifah ini. Aku ingin bunuh dia, karena inilah kesempatan. Dialah orang yang paling membuat Nabi Muhammad menderita. Tapi itu tidak kulakukan karena Nabi perintahkan kepadaku, jangan melakukan apapun. Ternyata rahasianya, dia adalah orangnya. Bahkan Nabi berkata dalam sebuah kalimat kepada Aisyah, Abu Sufyan pemimpin pemuda nanti di dalam surga. Subhanallah. Abu Sufyan sudah tua, kenapa pemimpin pemuda? Ingat Nabi Muhammad dalam hadis sahih mengatakan nanti di akhirat semua orang dibangkitkan dalam usia 33 tahun. 33 tahun. Jadi anak kita yang lahir bayi meninggal, dia ahli surga. Nanti dia akan jumpa dengan kita tak kenal. Dia bilang, saya anakmu yang waktu itu lahir bayi meninggal. Tapi usianya 33. Sehingga ada nenek-nenek yang pernah datang kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, apakah saya bisa di dalam masuk surga? Kata Rasulullah, enggak. Menangis nenek itu. Menangis dia. Kata Nabi, kenapa kamu menangis? Engkau berkata, aku tidak bisa di surga. Kata Rasulullah, nenek-nenek enggak ada di surga. Jadi di surga itu semua kita usianya dimudahkan oleh Allah 33 tahun. Jadi tidak usah operasi plastik lah ya. Macam-macam. Nanti Allah muliakan. Karena itu Nabi berkata Abu Sufyan adalah pemimpin para pemuda di dalam surga. Itu Abu Sufyan. Bang Yan, nasinya udah datang? Ya, ayo belum ya. Satu lagi kita cerita Kisra. Ini kejahatan Kisra ini luar biasa ya. Bahkan dia berniat untuk membunuh Nabi ini. Jadi Kisra ini begitu menerima surat Nabi, dia robek surat Nabi. Ya. Dia robek surat Nabi. Dia lempar surat Nabi Muhammad. Dia merasa terhina karena nama Nabi Muhammad duluan dari Muhammad gitu kan, bin Abdullah. Siapa dia? Budak berani menulis namanya di atas namaku, katanya ya. Sehingga dia perintahkan gubernur Yaman ke bawahan dia. Yaman itu menguasai Jazirah Arab untuk membawa Muhammad, menangkap Muhammad dan menghadapkan kepada Kisra. Kata Kisra dalam suratnya kepada gubernur Yaman itu, tangkap orang yang bernama Muhammad, budak itu, lancang dia, bawa ke hadapanku. Nanti dikirim utusan oleh Raja Yaman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum. Lalu Nabi Muhammad bilang, besok kamu kembali kepadaku. Besok kembali utusan itu. Ketika dia kembali, Nabi mengatakan, bawa suratku ini kepada gubernur Yaman. Ya. Bahwa Kisra itu sudah isden. Kisra tak ada lagi. Dia dibunuh oleh anaknya. Sekarang terjadi kudeta di sana. Dan nanti gubernur Yaman akhirnya masuk Islam dan dia mengislamkan orang Yaman. Jadi Yaman itu masuk Islam semua gara-gara surat Nabi yang disobek-sobek oleh Kisra. Ya. Kita nonton sedikit video Kisra ini ya. Sambil Bang Yan nyapi nasinya, tunggu kopi. Kopi belum datang Bang Yan ya? Udah, baik. Kita lihat tentang Kisra. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Ini saya potong-potong ya, saya mulai dari
siapapun yang mengikuti Suratnya ya. surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca dan diterima dengan hormat oleh Raja Persia, maka tidak demikian halnya yang terjadi terhadap Raja yang sombong ini. Surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra, yaitu Raja Persia itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama Rasulullah kepada Kisra pemimpin Persia, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah semata yang tidak sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyerukan dengan sabda Islam, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang menggunakan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang majusi ada di pundak Tuhan. Di penghujung surat terbunyi, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang jadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Demikian bunyi surat Rasulullah untuk Raja Persia. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Utafah, untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Maka berangkatlah Abdullah bin Utafah ke Persia untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Setelah sampai di Persia, Kisra memanggil seluruh pembesar supaya hadir ke majelisnya. Dan kalau Kisra melihat Abdullah menghadap, dia memberi isyarat kepada pengawal supaya menerima surat yang dibawa Abdullah. Tetapi Abdullah menolak memberikannya kepada pengawal. Jangan, Rasulullah memerintahkan supaya memberikan surat ini langsung ke tangan Kisra tanpa perantara. Aku tidak mau menyalahi perintah Rasulullah, ujar Abdullah bin Utafah. Kisra bisa memahami. Biarkan dia mendekat kepadaku, kata Kisra kepada pengawalnya. Abdullah pun menghampiri Kisra, kemudian menyerahkan surat dari Rasulullah itu. Selanjutnya Kisra memanggil sekretaris kebangsaan Arab yang berasal dari Irak. Kisra memerintahkan sekretaris itu untuk membuka surat tersebut di hadapan baginda dan membacakan isinya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Maharaja Kisra, berbahagialah siapa yang mengikuti petunjuk. Yaitu rajanya para raja. Jadi Kisra marah ya setelah mendengar surat tadi. Agar dia mengirim utusan untuk menemui Tuhan, lalu membawa Tuhan ke hadapannya. Kemudian utusan Abdullah pun keluar dari majelis Kisra. Setelah itu Kisra memerintahkan Bapak, yaitu gubernurnya di Yaman, untuk membawa. Nah, ini adalah gubernur Yaman yang diperintahkan untuk, ini gubernur Yaman ya, namanya Badan, untuk membawa Nabi Muhammad ke hadapannya. Jadi marah sekali Kisra itu. Ya. Nah, Badan ini nanti yang masuk Islam dan seluruh orang Yaman. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke hadapannya. Selanjutnya Badan menugaskan dua orang bawahannya untuk menemui Rasulullah sambil membuat surat untuknya. Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang berjudul Sirah Nabawiyah menyebutkan ketika dua utusan tersebut tiba di Madinah dan menghadap Rasulullah, salah seorang di antara mereka dengan nada mengancam berkata, sesungguhnya Syahid Syah, yaitu rajanya para raja, yakni Kisra, telah mengirim surat kepada Raja Kota agar dia mengirim utusan untuk menemui Tuhan, lalu membawa Tuhan ke hadapannya. Kemudian utusan tersebut menyerahkan selembar surat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum setelah mengetahui isi suratnya. Kemudian Rasulullah meminta mereka untuk menemuinya lagi pada keesokan harinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kalian dan datanglah besok supaya aku kabarkan kepada kalian apa yang aku ingin kabarkan. Pada saat yang sama, di Persia terjadi pemberontakan besar-besaran yang diprakarsai oleh putra Kisra sendiri, yaitu Sirwia, atau yang memiliki nama Manaki Kurban, di barat dikenal dengan nama Kafah. Dikisahkan saat itu pada malam hari. Jadi di Persia terjadi pembunuhan dan Nabi tahu itu, ya. Maka besokan harinya, ketika orang itu datang, yaitu Bapak, Rasulullah SAW menjawab, benar, sampaikan hal ini kepadanya. Sampaikan pula pesanku kepadanya, bahwa agama dan kekuasaanku akan merambah seperti yang dicapai Kisra, yakni menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula kepadanya,
apabila Tuhan memasuki surat, memberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin bagi kaum Tuhan. Maka kedua utusan itu segera kembali menemui Bala dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Dan seberapa lama kemudian datang sebuah surat kepada Bala yang memberitakan bahwa Kisra telah tewas. Jadi Badan ini terkejut ya. Setelah menerima surat Nabi, dia mau marah, tiba-tiba dia dapat surat. Isinya menceritakan bahwa Kisra bukan lagi penguasa, dia sudah tewas terbunuh. Ya, inilah yang menyebabkan Badan nanti. Surat itu sendirian berkata kepada Bala, awasilah orang yang sudah dikirimi surat pada ayat itu, yaitu Rasulullah, dan janganlah takut menyerang sebelum ada perintah dari Al-Fadli dalam muhadarat dari Umum Al-Islamiyah dan Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari sebagaimana dikutip Syekh Syafir Rahman mengatakan hal inilah yang kemudian mendorong Badan beserta rakyatnya di Yaman untuk mati. Jadi seluruh kerajaan ataupun kekuasaan Badan di Yaman itu masuk Islam gara-gara surat ya yang memberitakan tentang hancurnya Kisra yang merobek-robek surat Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah ya, supaya dan nanggung kita terakhir adalah kepada penguasa Mesir ya. Jadi kita lanjut kajian yang akan datang sesi lain. Kepada Raja Mesir ini Nabi juga menulis surat namanya Muqawqis ya. Muqawqis membaca surat Nabi, dia membalas dengan memberikan beliau dua hadiah. Hadiah pertama berupa budak ya, Maria binti Samaun al-Qibtiyah, kemudian dijadikan oleh Rasul istri beliau, tentu dimerdekakan. Kemudian Rasulullah mendapat anak dari Maryam ini yang diberi nama Ibrahim ya. Kemudian seorang lagi ya, namanya Syirin binti Sam'un al-Qibtiyah, ini dinikahi oleh Hasan bin Sabit ya, sastrawan unggul pada masa Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah juga dihadiahi kuda untuk tunggangan beliau. Dan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah juga dihadiahi seorang dokter, tabib ya. Tabib yang dokter itu tidak lama di Madinah karena dia rindu kampungnya. Dia izin kepada Rasulullah untuk pulang. Dia bilang, ya Muhammad, dia orang Kristen ini. Ya, dia orang Kristen. Ya Muhammad, saya rindu dengan Mesir. Kalau boleh saya pulang. Karena di sini saya tidak banyak fungsi. Kenapa kata Nabi Muhammad? Banyak yang sehat-sehat, sedikit yang sakit. Ya. Nah kata Nabi, baiklah. Tapi saya minta jawaban dulu wahai Muhammad, kata tabib ini, kata dokter ini. Apa rahasianya? Kenapa kaum muslimin ini sehat-sehat? Kata Nabi, kami adalah umat yang tidak makan kalau belum lapar, dan ketika makan berhenti sebelum kenyang. Nah ini yang tidak bisa kita lakukan, ya kan? Kita makan masih kenyang dan berhenti setelah kekenyangan. Jadi kata Nabi Muhammad, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar, dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Sehingga ini berkesan bagi tabib tadi, ya, dan dia pulang ya, ke Mesir. Jadi demikianlah kajian kita. Ya, terakhir nanti kita akan bicara tentang Nabi membangun pasar. Ya. Jadi ini adalah 5 langkah Nabi. Ya, ketika Nabi masuk Madinah, pertama Nabi tentu saja mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Kedua, Nabi membangun masjid. Ketiga, Nabi membuat piagam Madinah, ya kan? Ya, kemudian keempat, Nabi mengirim diplomatnya ini. Dan kemudian nanti terakhir adalah Nabi membangun pasar, dan akibat pembangunan pasar itu maka kita akan melihat kelompok Yahudi nanti akan terpojok. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.